Perhatian dulu ya. Sebelum kita belajar kita berdoa. Doa mulai. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat juga. Tolong perhatikan dulu di mejanya apakah ada sampah di lantai Sampai cek dulu kehadirannya ya. Ada Irawan? Hadir? Ada Irma ya? Orang bergembira semua. Sudah deh. Kemarin sampai mana materi pembelajaran kita? Ada yang ingat? Yang ya, kemarin minggu lalu kita membahas tentang merawat melawan kolonialisme dan imperialisme. Nah, untuk materi kali ini yang mau kita bahas itu adalah tentang dampak dari penjajahan bangsa Eropa. Nah, untuk motivasi supaya kalian lebih semangat untuk belajar sejarah nih, ini Nah, karena kalian dalam fase untuk pendidikan, berarti kalian akan terus belajar. Belajar itu sekolah ini formal. Kalian belajar, ada yang bisa baca kan dan arti pentingnya. Arti penting mempelajari materi ini. Mempelajari sejarah perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia akan memberikan dampak dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Harus juga disadari bahwa di balik berbagai kekejaman penjajahan Belanda ada hikmah di balik penderitaan rakyat, yakni munculnya nasionalis dan beberapa pembangunan sarana dan prasarana yang sampai sekarang masih ditiru dan digunakan di Indonesia. Nah, dia arti pentingnya. Ternyata penjajah itu identiknya apa sih? Kejam, bengis ya. Ya kan, kerja paksa. Ternyata walaupun ada sisi negatifnya, ada juga loh nilai positif yang bisa kita ambil. Sama kayak koin, ada kepala, ada ekor, ya kan? Nggak bisa kita pisahkan. Sama kayak manusia. Oh, dia itu bu, kelebihannya ini loh. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah untuk yang mau dicapai. Jadi setelah kita belajar ini dengan metode diskusi kelompok, jadi peserta didik kalian semua diharapkan bisa menjelaskan dampak dari penjajahan bangsa Eropa di bidang politik dan ekonomi, kemudian bidang sosial budaya dan pendidikan, serta menyadari bahwa dominasi asing akan merampas kedaulatan dan hak-hak kita sebagai seorang bangsa, sebagai sebuah bangsa. Sekalipun harus diakui ada beberapa keuntungan dengan jadi ada ya dampak positif dan negatifnya. Ini yang mau kita capai ya, supaya kalian memahami tujuan pembelajaran kita kali ini. Kemudian yang berikutnya untuk penilaian. Yang mau saya nilai itu pertama adalah nilai sikap. Ya, selama kalian pembelajaran ini bagaimana sikapnya? Kemudian karena kita akan diskusi kelompok, penilaian diskusi kelompok juga akan saya nilai. Terus satu lagi itu ada namanya unjuk kerja dan ada tes formatif. Ya, jadi ada banyak penilaian untuk pertemuan kita hari ini. KPM kita berapa? 100. Kalau 100 ada yang sanggup nggak? Nah, coba lihat gambar yang depan ini. Ini gambar siapa nih? Bapak. Bapak. Unik ya? Kalau lihat gambar ini, maksudnya apa? Sawit. Benar. Perkebunan sawit itu termasuk salah satu peninggalan dari Belanda. Yang perkebunan sawit. Jadi sawit kita sekarang itu adalah hasil budidaya dari orang Belanda. Nah, seperti ini. Ini apa ini?
Malamnya seperti itu ya, karena pohonnya masih pendek. Kalau tinggi pakai apa? Egrang. Pakai egrang. Ya. Jadi dari zaman dulu kita juga sudah mulai memakai sawit. Kita lihat videonya tentang sawit ini supaya kita paham dari segi kontekstualnya. Karena sawit ini sering kita lihat. Ada punya ladangnya nggak? Ada berapa hektar? Oh banyak bu. Sampai tumpi-tumpi. Gimana sih tumpe-tumpe? Tumpe-tumpe banjir maksudnya. Ya. Nah ini ada video dari Historia ya. Historia dan hari ini tentang kelapa sawit. Kita lihat dulu ya. Hai guys, kelapa sawit menjadi primadona di lembaga besar divisi negara. Fenomena kelapa sawit dimulai pada 1940. Apa tadi yang bisa dilihat dari video ini? Apa yang bisa diambil dari video tadi? Awal kali kelapa sawit. Siapa Andri? Alicia? Tentang awal penanaman sawit. Ya, tentang awal penanaman sawit. Bukan kita yang nanam ya, tapi hasil budidaya dari Belanda. Yang lain? Yang lain ada yang bisa menyimpulkan dari video tadi yang sudah disampaikan ya Andri? Awal mulai dari sawit. Oke. Yang lain? Andri dan Alicia, terima kasih. Yang lain ada nggak? Ini? Apa? Ada lagi yang lain? Jadi tadi isinya tentang penanaman kelapa sawit. Kalau dulu pernah lihat pohon palem nggak? Palem. Malam apa? Palem itu ya palem, pernah lihat ya? Besar. Palem ini sama kelapa sawit itu mirip bentuknya. Nah, jadi sebelum orang tahu manfaat dari palem ini, ya, manfaatnya kan banyak. Jadi orang-orang hanya membuat sawit, tanaman sawit ini hanya sebagai tanaman Hiasan. hias. Nah, tanaman hias. Padahal kalau punya berhektar-hektar banyak ya Randy ya uangnya ya. Banyak. Ya kan? Jadi orang dulu cuma menganggap pada awalnya ternyata loh sawit. Perasaan sawit kan cuma kayak tanaman hias ya, cuma ya sebetulnya bukan mangga. Dengan bedanya masih dimakan aja buahnya. Cuma tanaman hias kayak palem gitu yang ada menghasilkan sama sekali. Karena pada awalnya orang Belanda itu sendiri belum menyosialisasikan kegunaan dari sawit itu sendiri. Pemerintahannya. Kalau sekarang yang tertinggi siapa? Presiden ya Pak Jokowi. Kalau dulu enggak ya. Kalau dulu yang tertinggi itu ada namanya Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal ini berarti memimpin seluruh wilayah jajahan Belanda waktu itu. Berarti satu Hindia Belanda itu ada satu Brigjen. Nah, di bawah Gubernur Jenderal di setiap wilayah ada yang namanya Presiden. Sekarang kita bentuk kelompok ya. Kita mau membahas LKPD. Silakan bentuk kelompoknya. Kalau kita juga sedikit. Ayo, sini aja lah. Ayo. Ayo, ada semacam lagi. Oke, satu lagi sih. Ayo, bentuk kelompoknya ya. Catat 12 ya. Apa sayang? Satu. Jadi tulis nama kelompoknya di sini. Terus pertanyaan untuk kalian itu adalah dampak negatif. Berarti nanti kalian lihat di sini kira-kira mana yang negatif, yang bersifat merusak. Ya kan, bidang politik ada di sini. Tulis
sini ada tentang kelompok. Ini pertanyaannya ya. Pertama, pembangunan sudah infrastruktur yang bertujuan untuk ekonomi. Apa aja yang dibangun? Tadi ada pembangunan waduk, irigasi untuk pertanian kan? Terus, kenapa Belanda mengubah sistem ekonominya dari pertanian ke perkebunan? Kenapa tadi? Ada nggak tadi ingat sudut diskusinya ya? Ini ada beberapa. Oke. Boleh juga lihat dari website yang udah ibu bagi dan kalau nggak boleh internet tuliskan sumbernya. Oke. Serapan itu kata yang diserap dari bahasa lain. Kayak tadi misalnya sapato, kalau di Indonesia sepatu. Apalagi buku. Kita tentukan dulu kelompok yang presentasi berdasarkan will design ya. Istilah kelompok satu silakan ke depan untuk presentasi. Yang lain mendengarkan dan menanggapi. Ya semua anggotanya yang cantik dan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Sore. Perkenalkan, nama saya Kairani dan nama saya Firnawati. Nama saya Sri Kumala. Dan nama saya Adi Rawati. Berdirinya kami di sini akan menjelaskan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman-teman saya. Silakan. Nomor 1, urutkan secara kronologis pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk mendukung ekonomi pada zaman penjajahan Eropa. Saja membangun infrastruktur yang dibangun oleh Belanda untuk mendukung ekonomi mereka. Kenapa Malaysia dan Adik? Simak dulu refleksinya ya. Jadi untuk infrastruktur itu tujuannya adalah untuk transportasi. Jadi transportasinya bukan untuk mobile manusia, tapi lebih ke barang atau komoditas yang akan dijual. Untuk ice breaking silakan berdiri dulu. Biar materi berikutnya kita akan membahas tentang